Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri ya. Masih di bab trigonometri berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri ya. Di sini ada beberapa fungsi trigonometri. Yang pertama fx a sin k ya. Dalam kurung x plus minus alfa ditambah c ya. Lalu fx sama dengan a cos k dalam kurung x plus minus atau tambah atau kurang ya alfa tambah c. Yang ketiga adalah fx sama dengan a tan k dalam kurung x plus minus alfa ditambah c ya. Ini untuk fungsi trigonometri. Dan untuk sinus itu T itu adalah periodenya itu 360 per K ya, K-nya itu adalah frekuensi. Lalu untuk cos juga sama 360 per K. Tapi untuk tan itu adalah 180 per K ya. Ini adalah untuk fungsi trigonometri. Jadi kalau untuk apa sih istilah-istilah ini, karena kan sudah dibahas di grafik fungsi ya. A ini amplitudo, itu amplitudo berarti ada nilai maksimum ataupun nilai minimum. T-nya adalah periode ya. Periode berarti banyaknya gelombang ya dalam suatu grafik fungsi trigonometri. Kan adalah frekuensi, C-nya adalah konstanta yang ini. Jika ada dalam fungsinya itu ada konstantanya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipakai ya. Oke, nah ini untuk menentukan periodenya. Nah untuk amplitudo tadi itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Kita ulang lagi, nilai maksimum untuk mencari nilai maksimum itu adalah nilai mutlak A tambah C ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan konstanta berarti nilai mutlak A saja ya. Tapi kalau soalnya menggunakan konstanta berarti nilai mutlak A ditambah C. Lalu nilai minimum dari amplitudo itu, nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya itu adalah negatif nilai mutlak. Jadi negatifnya di luar ya, negatif nilai mutlak ditambah C ya. Ini adalah untuk nilai maksimum dan nilai minimum. Contoh, misalkan contoh ya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx 4 sin 3x. Nah, kalau misalkan ditanya nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri 4 sin 4 dikali sin 3x, maka kita tentukan dulu amplitudonya yang mana ya. Berarti amplitudo itu kan yang ini ya. Amplitudo itu adalah yang ini. Ini amplitudo ya. Lalu K-nya yang mana? Ini K. K itu adalah koefisien X ya, koefisien X. K-nya adalah yang ini. Maka nilai maksimum itu kan nilai mutlak A. Berarti kalau nilai mutlak 4 ya, nilai mutlak 4 berarti 4. Berarti nilai maksimumnya adalah 4. Kalau nilai minimum berarti negatif nilai mutlak A. Jadi negatif nilai mutlak min negatif nilai mutlak 4 ya. Negatif nilai mutlak 4. Nah, karena negatifnya ada di luar berarti hasilnya min 4 ya. Jadi untuk maksimumnya 4, minimumnya adalah min 4. Itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Tapi kalau misalkan ditanyakannya periode ya, berapa periode? Nah, karena ini adalah sin, berarti sin itu adalah 360 per K. K-nya adalah 3, berarti 360 derajat per 3. Maka periodenya adalah 120 derajat, seperti itu. Oke. Contoh yang kedua deh. Misalkan tentukan nilai maksimum dan minimum ya, juga periodenya dan periode dari fungsi fx sama dengan 2 kali sin 6x tambah 5. Nah, kalau ini ada tambah 5 berarti ada tambah konstanta. Berarti kita gunakan rumus yang tambah C ya.
kita tentukan dulu nih, karena di sini disuruh menentukan nilai maksimum dan minimum, berarti kita tentukan dulu amplitudonya yang mana. Amplitudo adalah yang ini ya, yang di awal. Ini amplitudonya. K-nya itu ada di sini karena koefisien dari X ya. Ini adalah K. 5 ini sebagai apa? 5 ini sebagai C atau konstanta ya. Nah, ketika menentukan nilai maksimum ya, nilai maksimum karena nilai maksimum itu adalah nilai mutlak A ya, maka nilai maksimumnya 2 ya. Nah, nilai maksimumnya adalah 2. Sekarang nilai minimum. Nilai minimum itu adalah negatif nilai mutlak A ya. Berarti negatif nilai mutlak 2, berarti negatif 2 ya. Periodenya berapa ya? Tapi lihat dulu di sini. Nah, karena di sini ada tambah C, ada C-nya, ada tambah 5, ada konstanta, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Nilai maksimumnya adalah nilai mutlak A ditambah C ya. Nilai minimumnya negatif nilai mutlak A ditambah C. Nilai mutlaknya ada A-nya atau amplitudonya adalah 2, berarti nilai mutlak 2 ditambah C-nya 5, ini ya konstanta. Berarti 2 ditambah 5 adalah 7. Oke, lalu negatif nilai mutlak A, berarti amplitudonya 2, berarti negatif nilai mutlak 2 ditambah 5 ya. Oke, berarti min 2 tambah 5 berapa? 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 7, nilai minimumnya adalah 3. Sekarang periodenya berapa? Karena ini sin berarti 360 per K ya. K-nya adalah 6, berarti 360 derajat dibagi 6, maka periodenya adalah 60 derajat. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan untuk menentukan periode ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa soal ya. Kita akan membahas tentang beberapa soal fungsi trigonometri ya. Oke. Nah, misalkan ini ya soalnya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada grafik, kita disuruh menentukan persamaan grafik fungsinya ya. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, langkah pertama kita lihat dulu gelombangnya. Ini gelombang sin atau gelombang cos ya. Kalian harus tahu gelombang sin itu yang seperti apa, gelombang cos yang seperti apa. Biasanya kalau gelombang sin itu dimulai dari 0 ya. Tapi kalau gelombang cos itu dimulai dari titik puncak atau dari nilai maksimum. Nah, karena ini dimulainya dari setengah atau nilai maksimumnya, maka ini kita sebut dengan gelombang atau grafik cos ya. Grafik cos. Kalau ini adalah grafik cos, berarti kita menggunakan fungsi cos ya. Fx sama dengan A dikali cos K dalam kurung X plus minus alfa ditambah C ya. Nah, seperti ini. Oke, karena ini adalah grafik fungsi cos ya. Jadi kita menggunakan fungsi cosnya. Oke. A-nya yang mana? A itu adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum. Berarti yang ini ya, amplitudonya. A itu adalah amplitudonya, bisa jadi 1/2, bisa jadi min 1/2 ya. Karena ini dimulai dari sini, berarti kita ngambilnya adalah yang 1/2-nya ya. Amplitudonya adalah 1/2. K-nya, K itu apa? Yang tadi adalah karena ini cos, kalau cos itu kan berarti 360 per K ya. Berarti kita lihat di sini. Di sini adalah V ya. Ini yang terakhir nih. Ini V. Ini V/2. Kalau V/2 berarti 90 ya, 180 bagi 2. Nah, kalau V berarti 180. Karena ini cos berarti 360 per K, berarti 360 derajat per 180. 180 derajat dari mana? Dari sini, dari grafik yang ditanyakan ya. Nah, maka 360 dibagi 180 adalah 2 ya. Oke. Nah, X plus minus alfa ini untuk apa? Ini kalau ada pergeseran ke kanan atau ke kiri. Karena di sini mulainya dari sini, dari awal nggak ada lebih, misalkan gini. Nah, kalau misalkan dari sini nih mulainya. Nah, kalau mulainya dari sini berarti ini tuh harus kehitung. Nah, misalkan ini 10 ya, 10 derajat misalkan ya. Nah, berarti ini akan masuk atau kita menggunakan
X plus minus X plus minus alfa ya. Nah, ini digunakan jika ada lebihnya atau dimulainya itu bukan dari awal di fungsi Y ya, di garis Y. Nah, seperti itu berarti kita tidak menggunakan ini, kita hanya menggunakan X-nya saja. Jadi bisa kita simpulkan persamaan grafik fungsi ini adalah setengah cos ya. Kita ambil duanya, kita ambil X-nya saja ya. Berarti persamaan dari grafik fungsi di samping adalah fx sama dengan setengah cos kali 2x. Yang mana? Setengah cos dikali 2x berarti C ya. Yang ini isinya. Setengah cos dikali 2x. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, masih menentukan persamaan dari kurva fungsi trigonometri ya. Nah, di sini ada persamaan dari kurva di bawah ini adalah yang pertama kita lihat dulu ini grafik apa ya. Biasanya kalau misalkan sin kan dari 0 ya, tapi kalau ini dari titik puncaknya, dari nilai maksimumnya, berarti ini adalah fungsi cos ya. Grafik fungsi cos berarti kita menggunakan fungsi yang ini A cos K dalam kurung X plus minus alfa ya. Nah, lalu kita tentukan amplitudenya yang mana atau nilai maksimumnya yang mana ya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya 2 ya. Nah, 2 nilai maksimumnya. Karena kan dari atas dulu ya. Kecuali kalau misalkan dari bawah dulu nih. Dari bawah dulu grafiknya, berarti kita diambilnya adalah yang min 2-nya atau nilai minimumnya. Karena ini dari atas, berarti kita gunakan atau yang kita gunakan adalah nilai maksimumnya. Cos K berarti 360 per K ya. Nah, karena cos ya, berarti periodenya itu 360 per berapa ya. Nah, kita ke sini dulu nih. X. Lihat di sini, ini ada lebihnya atau pergeseran ke kiri. Kalau ke kiri berarti menggunakan tanda tambah ya. Kalau pergeserannya ke kanan berarti menggunakan tanda kurang. Tapi kalau pergeserannya ke kiri itu menggunakan tanda tambah ya. Berapa derajat ya pergeserannya? Di sini angka 30 ya. Ini 30, kelihatan ya. Saya tulis lagi supaya lebih jelas. Ini 30, ini adalah 80 ya. Lalu ini adalah 130, yang ini adalah 180 ya. Nah, lihat di sini jaraknya berapa? Ini 30 ke 80 berarti 50 ya. 80 ke 130 50 juga. 130 ke 180 50 juga. Berarti dari jarak 30 ke sebelah sini juga sama, jaraknya 50 ya. Berarti kalau jaraknya 50 di sini adalah min 20 derajat ya. Nah, gini ya. Karena kan jaraknya 50 ya. Nah, berarti di sini adalah min 20 derajat. Berarti kita masukkan ke sini 20 derajat. Nah, ya. Di sininya 20 derajat. Oke, karena jaraknya akan sama. Berarti di sini K-nya berapa? K-nya untuk menentukan K adalah periode dari awal sampai akhir ya, berapa banyak gelombang. Kan di sini 20, di sini 180. Oke, di sini 20 ya. 20 di sini 180 ya. Berarti berapa jumlahnya? Jadi 200 ya, 20 ditambah 180 karena ujungnya 180. Berarti di sininya 200 ya. Oke. Kita selesaikan 2 cos 360 dibagi 200 berarti perkecil yang atas bagi 40, yang bawah juga bagi 40. 300 dibagi 40 adalah 9, 200 dibagi 40 adalah 5. X tambah 20 derajat. Nah, maka fx-nya adalah 2 cos 9 per 5 dalam kurung X tambah 20. Maka isinya yang mana? Ya, cos ya, cos. Nah, berarti E ya isinya. 2 cos 9 per 5 dalam kurung X tambah 20 derajat. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, contoh soal yang ketiga nih. Masih sama, menentukan persamaan dari grafik. Oke, kita keluarkan dulu supaya lebih jelas nih grafiknya ya.
Ini titik puncaknya adalah 3 dan min 3 ya, lalu di sini 0. Nah, tapi di sini mulainya di sini tulis dulu 10 derajat, lalu berapa ini ya? 55 derajat. Nah, lalu di sini 100 derajat, lalu 145 derajat dan 190 derajat ya. Ini ya. Supaya lebih jelas. Nah, tapi grafiknya itu dari sini ya mulainya. Nah, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan terakhir di sini ya. Nah, oke, ini adalah titik maksimumnya. Ini titik maksimum, yang ini 3 ya. Yang ini adalah minimum. Oke. Nah, kalau misalkan mulainya bukan dari 0, berarti ini adalah grafik fungsi cos ya, kalau bukan dari 0. Tapi di pilihannya itu sin semua ya, nggak apa-apa. Nah, jangan bingung. Kalau misalkan sin semua, berarti kita ngambilnya bukan dari sini, bukan dari yang 3 ini, tapi kita mulainya dari 10 derajat. Ya, karena kan kita menggunakannya itu rumus untuk sin ya, untuk sin. Nah, jadi dari 10, oke. Kita menggunakan fungsi sin A, sin K dalam kurung X plus minus alfa tambah C ya. Oke, gak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, amplitudonya berapa ya? Amplitudonya berapa? Karena di sini mulainya dari 10, berarti kan ini ya, yang diambilnya adalah negatif 3 ya, karena kita mulainya dari 10, berarti ke bawah dulu ya, bukan dari atas tapi ke bawah dulu, membentuk lembah dulu. Jadi yang diambil adalah nilai minimum. Sin K-nya adalah berapa? Karena ini sin berarti 360 per berapa ya. Nah, kita tentukan dulu nih X. Nah, lebihnya, karena ini lebihnya itu kan ke sebelah kanan ya, karena kita mulainya dari 10 ya, bukan dari sini ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cos, berarti mulainya dari sini, dari sudut yang ini. Tapi karena kita menggunakan sin, karena di optionnya itu sin semua, berarti dimulainya dari 10 ya. Berarti kalau misalkan bergeser, tadi kalau bergeser ke kiri menggunakan tambah, kalau bergeser ke kanan berarti menggunakan kurang ya, kurang 10 derajat. Nah, kurang 10 derajat. Nah, ya. Lalu yang ini 360 per berapa? Batasnya dari 10 derajat sampai 190 derajat. Berarti berapa derajat periodenya dari 10 sampai 190, yaitu 180 derajat. Nah, gitu ya. Jadi fx-nya adalah min 3 sin 360 dibagi 180 adalah 2 dalam kurung X min 10 derajat. Nah, ini ya isinya adalah min 3 sin 2 dalam kurung X dikurangi 10 derajat. Oke, ada nggak? Ini ya, min 3 sin. Oke, berarti ininya dikali ya, dimasukkan ke sini. Berarti min 3 sin 2-nya dikalikan, berarti 2X dikurangi 20 derajat. Ya, ini ya. Berarti min 3 sin dalam kurung 2X dikurangi 20, isinya adalah D ya. Seperti itu untuk penyelesaian soal yang ketiga. Oke.